Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Teriring sholawat beserta salamnya senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian di mana pada kali ini kita akan mengangkat satu tema, bagaimana ulama, siapa ulama itu, dan bagaimana kedudukan ulama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang ulama, maka ulama ini merupakan bagian daripada manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya disandingkan dengan malaikat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi atas dirinya sendiri bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Allah. Dan Allah juga bersaksi betapa malaikat itu adalah derajat yang mulia. Setelah itu kemudian wa ulul ilmi, maka orang-orang yang punya ilmu. Orang-orang yang punya ilmu dengan menggunakan istilah mufrad adalah alim, orang yang berilmu. Sedangkan kemudian ulama itu adalah bentuk jamak daripada alim. Maka maknanya adalah ulama, banyak orang yang berilmu. Nah, ulama ini merupakan sosok manusia yang alimun billah, yang tahu terhadap Allah, alimun bisyariah, tahu terhadap hukum agama. Karena pemahaman dan pengetahuan terhadap Allah dan agama, maka tentu keberadaan ulama ini sangat penting dan sentral di tengah-tengah umat. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkata, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, laulal ulama lakanan nas kal bahaim. Andaikan dalam hidup ini tidak ada ulama, maka nescaya manusia itu hidup seperti binatang. Oleh karena itulah, maka ulama ini penting. Ulama ini adalah sentral dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan al-ulama sadatun nas. Ulama itu mesti menjadi tuannya para masyarakat. Wa qadatuhum, ulama itu mesti menjadi pimpinannya masyarakat. Di mana masyarakat akan berbuat sesuatu, maka mintalah pertimbangan ulama. Di mana umat bingung untuk menyelesaikan sesuatu, maka datanglah dan minta nasihat daripada ulama. Hingga kemudian dalam situasi seperti itulah, maka ulama menjadi sosok yang paling sentral, sosok yang paling penting keberadaannya di tengah masyarakat. Dengan demikian, maka kita akan menjadi hidup terlepas dari bayang-bayang kebodohan. Kita akan menjadi hidup terlepas dari perilaku-perilaku sifat kebinatangan. Bila mana kita dapat memuliakan dan mengikuti petunjuk-petunjuk dari para ulama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan satu hadis di mana kata Rasul, akan datang suatu masa pada umatku
ketika umatku menjauh dari ulama, fasayabtaliyahumullahu bithalatsi baliyatin, kata Rasulullah. Ketika umatku sudah menjauh dari ulama, maka Allah akan memberikan ujian kepada umatku 3 perkara. Apa ujian yang pertama? Yarfa'illahul barakah min kasbihi. Allah akan mengangkat, menghilangkan barokah dalam usahanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika umat Rasulullah menjauh dari ulama, kata Rasulullah, yusallituhullahu sultanan zaliman. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat di tengah-tengah umatku penguasa, pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan yang terakhir, bila mana umatku jauh dari ulama, berlalu meninggalkan ulama, yakhruju minad dunya bighairi iman, maka umatku akan meninggalkan dunia ini mati dalam keadaan tanpa membawa iman. Wal iyaz billah, naudzubillah. Nah, inilah kemudian penting dan sentralnya sosok ulama dalam kehidupan ini. Ulama mesti menjadi tuan di tengah-tengah masyarakat. Ulama mesti menjadi mercusuar yang menerangi bumi ini. Ulama ini adalah paku dalam kehidupan. Kalau tak ada ulama dalam kehidupan ini, maka goyang hidup ini. Bahkan bumi ini bisa jadi goyang andai tidak ada ulama dalam kehidupan. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan Pak Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita, Ustaz, yang kita tahu di akhir-akhir ini banyak sekali ulama, habaib, ustaz yang telah dilakukan, yang telah banyak sekali orang-orang yang menzolimi atau orang-orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan sampai ingin membunuh para ulama. Ini kita sudah dengar berita-beritanya. Jadi apa sikap kita, bagaimana yang harus kita lakukan, dan seperti apa yang harus ditunjukkan kita sebagai umat Islam untuk menghormati para ulama kita. Demikian. Baik. Kezaliman yang dilakukan kepada siapapun, tetap yang namanya zalim adalah sesuatu yang dilarang dan diharamkan. Oleh karena itulah, maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Bahwa setiap kezaliman yang dilakukan oleh kita, maka itu adalah dzulumatun yaumal qiyamah. Nanti akan menjadi sebuah kegelapan di hari kiamat untuk kita semua. Artinya, zalim kepada orang lain, walaupun dia orang bodoh, bukan ulama, itu haram. Terlebih lagi apabila kita berbuat zalim kepada ulama. Siapa ulama itu? Waratsatul anbiya. Ulama itu adalah ahli warisnya Nabi, para nabi. Siapa ulama itu? Bahkan Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Kata Rasul, ulama di tengah-tengah umatku kedudukannya sama seperti para nabi di masa-masa zaman Israel. Hanya saja di masa aku berada, kata Rasulullah, sudah tidak ada nabi. Maka posisi dan derajat ulama yang ada sekarang ini sejatinya adalah sama persis sebagaimana derajat para nabi di masa zaman-zaman Israel. Bagaimana mendzaliminya tentu adalah sebuah dosa yang teramat besar dan tentu akan merugikan dirinya sendiri. Barang siapa yang mendzalimi ulama, maka dia yang mendzalimi dirinya sendiri, dia yang mendzalimi keluarganya sendiri, dia yang mendzalimi lingkungannya sendiri. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam
pernah berkata, "Man alima wa amila wa 'allama fahuwa yud'a 'aziman fi malakutis samawati wal ardh." Kata Nabi Isa alaihissalam, "Man alima," barang siapa orang yang alim, berilmu, wa amila, dia amalkan ilmunya, wa 'allama, dia pun juga mengajarkan ilmunya. Ini ulama, berilmu, mengamalkan ilmu, serta mengajarkan ilmunya. Maka apa kata Nabi Isa? Fahuwa yud'a 'aziman fi malakutis samawati wal ardh. Maka orang ini adalah pujaan, idola, kebanggaan bagi seluruh makhluk, baik yang ada di langit ataupun makhluk yang ada di bumi. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis, yang hadis ini kemudian ditranslate oleh seorang ulama bernama Syekh Abu Bakar Al-Makki bin Syekh Muhammad Sabtu Ad-Dimyati. Beliau mengatakan, "Innal ilaha wa ahla kulli samaihi wal ardi hatta al-huti ma'nam lin fala kullu yusalli ya habibu 'alal ladzi qad 'allamal khairal unasi muhassala." Kata beliau, "Innal ilaha," sesungguhnya Allah, "wa ahla kulli samaihi," penduduk langit, "wal ardi," penduduk bumi, "hatal huti," sampai yang namanya ikan-ikan di laut, "ma'nam lil," sampai yang namanya semut-semut, "wal falak," sampai yang namanya kerikil-kerikil yang diinjak, "kullu yusolli," semua mereka, Allah, penduduk langit, penduduk bumi, ikan, kerikil yang diinjek, rumput-rumput yang bergoyang, "kullu yusolli ya habib," mereka semuanya membaca sholawat. Kepada siapa mereka membaca sholawat? "Alal ladzi qad 'allamal khairal unasi muhassala," terhadap orang yang setia mengajarkan kebaikan-kebaikan di tengah umatnya. Artinya ulama. Sehingga kemudian andaikan ada orang yang membenci ulama, bahkan menggolimi ulama, maka secara tidak langsung dia telah memproklamirkan dirinya untuk berlawanan dengan Allah, berlawanan dengan seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, yang pada akhirnya yang rugi siapa? Dia sendiri. Yang kemudian yang hancur siapa? Dia sendiri. Demikian ikhwan yang dimuliakan Allah, tausiah yang kita sampaikan, ikuti terus dan jangan lupa subscribe, like, and share. Insya Allah kita berkah semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.